evakuasinya ya? Tim gabungan TNI Polri bersama warga setempat berhasil mengevakuasi dua jenazah korban banjir bandang di Desa Nibong, Kecamatan Syamtalirabayu, Kabupaten Aceh Utara pada Kamis 27 November 2025. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena derasnya arus air serta kondisi medan yang sulit diakses. Evakuasi dimulai sekira pukul 9.00 waktu Indonesia Barat setelah petugas menerima laporan adanya dugaan temuan jenazah yang terbawa arus banjir. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Serambi News, Saiful Bahri. Selamat sore, rekan Saiful Bahri. Sore, Erika. Baik, rekan Saiful bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi? Terima kasih, Erika. Terlebih dahulu dapat saya laporkan bahwa Provinsi Aceh sejak beberapa hari lalu dilanda banjir hebat yang menyebabkan berbagai bencana alam. Bahkan pemerintah Aceh kemarin sudah menetapkan bahwa Aceh adalah daerah darurat bencana. Salah satu daerah yang paling parah tertimpa banjir, yakni Kabupaten Aceh Utara. Salah satunya adalah Kecamatan Samtalirabayu. Bahkan pada Kamis tanggal 27 November 2025 sempat terjadi banjir bandang dengan air yang arusnya sangat kencang. Sehingga sempat menelan dua korban jiwa. Namun begitu, tim gabungan yakni yang terlibat dari TNI Polri bersama warga setempat berhasil mengevakuasi dua jenazah korban banjir bandang, yakni di Desa Nibung, Kecamatan Samtalirabayu, Kabupaten Aceh Utara pada Kamis kemarin. Sedangkan memang seperti saya utarakan tadi bahwa memang proses evakuasi berlangsung sangat dramatis dikarenakan memang deras arus air serta kondisi medan yang sangat sulit. Sedangkan evakuasi kedua jenazah tersebut itu dimulai sekitar pukul 9. Adanya dugaan temuan jenazah yang terbawa arus banjir. Personil yang melakukan evakuasi terdiri dari Daramil 05 Samtalirabayu, yakni Kapten Arhanud Awayan Ardi Bawa. Lalu ada Kapolsek Samtalirabayu yaitu Ibtu Gunanto, para personil Polsek Samtalirabayu, serta ada juga pasukan bantuan dari Yonkaf 11 Simpang Kramat. Jadi sesuai keterangan dari pihak kepolisian, yakni Bapak Kapolsek Samtalirabayu, Bapak Ibtu Gunanto, bahwa setelah timnya bergerak cepat memverifikasi laporan dari masyarakat. Setelah informasi tersebut diverifikasi bahwa benar valid, maka tim langsung menuju ke lokasi dengan membawa perlengkapan evakuasi. Kondisi air saat itu memang sangat deras sehingga seluruh proses dilakukan dengan kehati-hatian tinggi. Petugas bersama warga menelusuri area aliran air banjir bandang dengan berjalan kaki sambil mengikat tali pengaman sebagai antisipasi terseret arus. Upaya pertama membuah hasil karena pada pukul 10 lewat 30 waktu Indonesia Barat atau sekitar 1 jam kemudian, tim menemukan satu jenazah perempuan. Lalu upaya pencarian terus dilanjutkan sehingga sekitar pukul 12 lewat 15 waktu Indonesia Barat, tim kembali menemukan satu jenazah laki-laki di titik terpisah yang kondisi arusnya lebih kencang. Kedua jenazah tersebut kemudian dievakuasi ke Puskesmas Samtalirabayu untuk pendataan dan identifikasi, sehingga diketahui bahwa korban perempuan itu diketahui bernama Roslina, berumur 42 tahun, yang merupakan seorang guru asal Desa Baru Kulam Gajah, Kecamatan Samtalirabayu, Kabupaten Aceh Utara. Sementara korban laki-laki bernama Muhammad Jamil, berumur 57 tahun, seorang pegawai negeri sipil asal Cek Jirik Kandang, Kecamatan Muara II, Kota Lusmoe. Setelah proses pendataan, kedua jenazah tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Cut Mutia yang terletak di kawasan Bukit Rata, Kota Lusmoe, untuk pemeriksaan lanjutan dan diserahkan pada pihak keluarga untuk proses fardu kifayah. Kapolsek juga menyebutkan bahwa proses evakuasi menghadapi sejumlah kendala termasuk curah hujan tinggi, arus air yang deras, pemadaman listrik, hingga terputusnya jaringan internet. Namun begitu, meski banyak hambatan, tim gabungan bergerak maksimal mungkin demi memastikan kedua korban dapat ditemukan dan dibawa pulang
dengan layak. Kegiatan evakuasi sendiri selesai sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Aparat, namun begitu aparat sampai sekarang masih tetap siaga mengantisipasi kemungkinan temuan korban lainnya meningkat, mengingat situasi banjir bandang yang masih belum surut sepenuhnya pada sore kemarin. Demikian, Rika. Baik, rekan Syaiful bisa dijelaskan berapa jumlah korban yang ditemukan per hari ini dan apakah seluruh korban itu juga sudah berhasil diidentifikasi? Ya, untuk secara global berdasarkan data informasi yang kita himpun untuk banjir yang terjadi di Aceh Utara dalam 4 hari terakhir ini, bahwa sempat ada 3 korban jiwa, yakni satu tersengat listrik ditemukan beberapa hari lalu, sedangkan 2 lagi yakni akibat terperangkap dalam banjir bandang di kawasan Samtal Lira Bayu, sebagaimana kita laporkan tadi. Dan sejauh ini kita belum mendapat update informasi apakah ada korban lain ataupun tidak. Namun berdasarkan hasil yang kita update tadi menjelang siang, bahwa sejauh ini belum ada laporan dari kepada pihak aparat bahwa adanya korban yang meninggal tambahan. Demikian, Rika. Baik, rekan Syaiful bisa dijelaskan apa saja kendala yang mungkin dihadapi oleh tim gabungan begitu dalam melakukan proses evakuasi ini. Ya, sebagaimana saya jelaskan tadi, memang yang pertama memang dalam proses evakuasi itu arus sangat kencang, sehingga dalam upaya proses evakuasi, petugas gabungan TNI Polri bersama warga harus mengikat tali. Yang pertama diikat di bagian pohon, sehingga selanjutnya mereka memegang tali beramai-ramai sehingga supaya mereka tidak terbawa arus, lalu mereka berjalan pelan-pelan menuju lokasi-lokasi yang dideteksi memang adanya jenazah korban pada kemarin siang. Demikian, Rika. Baik, rekan Syaiful, apa langkah lanjutan begitu yang dilakukan oleh tim gabungan dalam penanganan korban banjir bandang di Aceh Utara ini? Ya, sebagaimana saya laporkan lebih awal tadi, bahwa hampir seluruh kabupaten, seluruh wilayah Aceh Utara sempat terendam banjir. Bahkan beberapa daerah arus transportasinya putus total karena ketinggian air bisa mencapai 1 meter lebih, terutama saya dapat laporkan juga di kawasan PIM, Pupuk Iskandar Muda, yang menghasilkan yang pabrik pupuk BUMN kita, bahwa sudah beberapa hari terendam banjir, bahwa sehingga pabrik pun harus berhenti operasi, termasuk juga komplek perumahan mereka terendam habis. Dan sampai saat ini tadi pagi sempat kita dapat informasi bahwa tim dari Polres Lok Sumawe sempat berupaya untuk menerobos ke daerah lokasi tersebut, namun sampai saat ini belum bisa diterobos karena arusnya memang sangat kencang. Begitu juga di beberapa daerah lainnya. Namun untuk kawasan Samtali Rabayu dan sekitarnya, informasi yang kita update terakhir bahwa walaupun masih ada arus kencang, namun untuk debit airnya sudah mulai berkurang, mengingat bahwa dari kemarin hingga saat ini belum ada curah hujan tinggi yang melanda wilayah tersebut. Demikian, Rika. Baik, rekan Syaiful, mungkin ada informasi yang ingin ditambahkan, silakan. Ya, Rika, dapat saya laporkan bahwa memang sampai saat ini ada beberapa daerah yang masih terisolir, masyarakatnya masih terperangkap, namun pihak aparat informasinya terus berupaya bersama masyarakat untuk melakukan upaya evakuasi. Bila memang daerah-daerah tinggi, mereka akan menggunakan bot-bot karet untuk menuju ke lokasi-lokasi pengungsian, dan informasinya sejauh ini masih banyak para pengungsi di wilayah Aceh Utara yang masih mengungsi di sejumlah titik-titik yang telah ditentukan. Namun begitu, secara umum dapat saya laporkan bila dibandingkan dengan kemarin atau 2 hari sebelumnya, bahwa kondisi banjir saat ini sudah mulai surut, walaupun seperti saya bilang tadi, yang sebelumnya memang sampai ketinggian air 2 meter atau 1 meter lebih, saat ini walaupun masih tergenang tapi debit airnya berkurang. Dan menurut informasi BMKG pun yang kita himpun, bahwa untuk 2 hari sampai ke depan, sampai 3 hari ke depan, bahwa tidak ada curah hujan di Aceh Utara. Semoga prediksi BMKG itu sendiri memang terbukti nantinya, sehingga air kembali surut dan mungkin aktivitas masyarakat Aceh secara umumnya bisa normal kembali.
sambil menunggu tindakan pemerintah untuk merehabilitasi fasilitas umum yang rusak. Demikian, Erika. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.